Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Tiara MS. Saya mau menceritakan anekdot yang saya buat. Jadi ceritanya ada seorang anak SMA yang namanya Mimin. Jadi Mimin ini waktu itu telat bangun tidur. Ia bangun sekitar pukul 6:45 pagi. Nah, dia tuh kaget. Akhirnya dia langsung pergi ke jemuran untuk mengambil anduk. Nah, abis ngambil anduk, Mimin kaget. Ternyata ada kucing yang ada di lemari makannya. Mimin langsung mengusir kucing tersebut. Tapi kucing tersebut malah lari dan mengenai piring hingga piringnya jatuh dan pecah. Akhirnya mau nggak mau, Mimin harus membersihkan pecahan kaca piring tersebut. Handuk yang tadinya ia pegang akhirnya ia kalungkan untuk memudahkan ia untuk membersihkan pecahan piring tersebut. Kata si Mimin, aduh sial, aku udah terlambat bangun, terlambat datang ke sekolah. Ada aja hal yang membuat aku makin terlambat. Setelah membersihkan pecahan piring tersebut, Mimin hendak untuk bermandi. Mimin hendak mandi. Tapi Mimin malah lupa di mana ia menaruh handuk tersebut. Mimin mondar-mandir untuk mencari handuk tersebut. Ibunya Mimin yang melihat Mimin mondar-mandir nggak jelas akhirnya nanya, "Hei Mimin, sedang apa sih kamu mondar-mandir nggak jelas?" Kata si Mimin. "Ah ibu, aku sedang mencari handuk. Kemana ya? Aku sudah terlambat. Sekarang aku malah makin terlambat mencari-cari handuk." Terus kata ibunya, "Hei Mimin, handuk yang kau cari itu ada di lehermu. Enggak kau sadari kah?" Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Arianto dari kelas 10 IPS 4. Ingin menceritakan teks anekdot karya saya sendiri. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Judulnya Pelupa. Di suatu hari yang cerah, Donald, si pelupa, sedang ke supermarket membeli perlengkapan untuk dekorasi perayaan ulang tahun di rumahnya. Setelah kurang lebih 1 jam, Donald pun pulang ke rumah, membawa barang belanjaannya. Kebetulan saat itu, kedua orang tua Donald sedang pergi ke acara ulang tahun keponakannya. Tidak lama setelah Donald mendekorasi rumahnya, ia juga tidak lupa mempersiapkan diri untuk menyambut teman-temannya. Ia juga mempersiapkan diri untuk menerima kado dari tamu undangannya. Donald pun menunggu selama hampir 3 jam. Tidak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Lalu semangat Donald pun mulai kembali. Saat sampai di depan pintu, ternyata yang datang adalah orang tua Donald sendiri. Ibu Donald berkata, "Nak, apa yang kamu lakukan dengan rumah ini selama ayah dan ibu pergi?" Donald menjawab, "Ah, ibu jangan berpura-pura lupa deh. Hari ini kan hari ulang tahun aku, Bu." "Ayah, ya ampun Donald, kamu ini anak siapa ya sih sebenarnya?" Donald menjawab, "Jelas anak Pak RT dong, Ibu." "Pak RT siapa?" "Pak RT tetangga kita, Bu." Ayah menjawab, "Astagfirullah Donald, kamu ini." Donald menjawab, "Ibu, siapa orang ini?" "Itu ya kamu Donald." Donald, "Ah, yang benar Bu." Ayah pun menjawab lagi, "Baiklah kalau begitu, ini dia masalahnya. Donald kan baru saja berulang tahun 1 minggu yang lalu." Ayah, "Oh, lalu itu undangan siapa yang berada di atas meja?" "Oh, itu undangan sepupu kamu Donald." "Ya ampun, apa salahku sebenarnya sampai aku rela menghabiskan uang tabunganku untuk memberi peralatan untuk ulang tahun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sukwamati. Di sini saya akan menceritakan teks anekdot yang saya buat. Karena istri Pak Dodo sedang ngidam kepiting, akhirnya ia rela berangkat ke pasar untuk membelikannya. Tanpa diduga, di jalan ia bertemu dengan mantan pacarnya saat SMP. Akhirnya ia lupa dengan tujuannya untuk membelikan kepiting tersebut, dan ia menghabiskan waktu seharian dengan mantan pacarnya. Dia ingat dia harus membelikan kepiting, akhirnya ia langsung pergi ke pasar untuk membeli. Dia kebingungan untuk mencari alasan agar istrinya tidak curiga kepadanya. Ia mendapat ide untuk mengelabui istrinya.
Kepiting tersebut dilepaskan dari ikatan-ikatannya dan disebarkan ke tanah. Dengan sebatang tongkat, kepiting-kepiting tersebut digiring dari halaman sampai ke depan rumah. Ayo cepetan jalan, sebentar lagi sudah sampai rumah. Sang istri yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah dan ia malah tertawa terbahak-bahak. Aduh Mas Tuno, bawa kepiting kok kayak bebek aja, pantesan jam segini baru sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Audia dari kelas 10 IPS 4. Saya akan membawakan cerita saya. Ceritanya, pada suatu hari ada dua orang pria yang sedang berbincang-bincang. Salah satu dari mereka ada yang berkulit hitam dan ada yang berkulit putih. Pria yang berkulit hitam ini memiliki panu di lehernya. Dan pria yang berkulit putih ini tidak mengetahui tentang panu yang ada di leher pria berkulit hitam itu. Ketika mereka sedang asik berbicara, pria berkulit putih itu menyadari jika ada panu di leher pria berkulit hitam itu. Kemudian pria berkulit putih itu bertanya kepada pria berkulit hitam, "Hei, kenapa panu di lehermu tidak kau obati?" Kemudian pria berkulit hitam itu menjawab, "Karena hanya bagian ini saja yang putih, sayang jika hilang." Kemudian pria berkulit putih yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Walah, kamu kok kesenangan sih? Putih karena penyakit. Kalau kamu sudah dasarnya hitam, ya hitam saja." Sekian teks anekdot saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Evangeline Shalomita Siritoka. Kali ini saya ingin bercerita tentang teks anekdot yang telah saya buat. Suatu hari ada pemuda Batak bernama Ucok. Dia itu pemuda Batak asli dari Sumatera Utara. Dia pertama kalinya ke Jawa Barat, tempatnya ke Bandung. Tujuan dia ke Bandung itu untuk merantau. Tetapi persiapan dia untuk merantau itu kurang matang. Jadi dia kesusahan untuk mencari tempat persinggahan yang murah dan untuk mencari pekerjaan yang cocok bagi dia. Lalu suatu ketika dia kelelahan karena dia terus mencari persinggahan dan tempat pekerjaan yang dia tidak temukan terus. Lalu dia berinisiatif untuk beristirahat sebentar di rumah warga. Lalu dia datang ke rumah warga tersebut. Tok 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 tok. Lalu pemilik rumah itu adalah bapak tua bernama Pak Parjo. Pak Parjo pun keluar dan Ucok pun berkata, "Permisi, bolehkah saya cuma beristirahat di sini sebentar?" Lalu Pak Parjo pun berkata, "Oh, boleh nak, boleh. Mangga, silakan masuk." Lalu Ucok pun berkata, "Hah? Mangga? Mangga si iseh? Mana mangga? Gak ada mangga kok di sini." Lalu Pak Parjo pun berkata dengan santai, "Bukan itu maksud saya nak, maksud saya silakan masuk, ayo mangga." "Hah? Aneh-aneh saja kok Pak Tua. Sudahlah, terjadi aku di sini. Aneh kau pun. Udah, permisi, dadah." Gitu tes saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Sulistifani dari kelas 10 IPS 4 akan membacakan teks anekdot yang saya buat sendiri yang berjudul Sampah Masyarakat. Sebelumnya, bila ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf. Jadi, suatu hari di sebuah kota besar, hidup seorang remaja pria bernama Ucup. Ucup hidup seorang diri, dia tak punya ayah dan tak punya ibu. Ucup bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhannya. Selama menjadi pemulung, Ucup selalu dihina karena ia tak pernah mengenyam pendidikan. Hingga tiba pada suatu masa, Ucup bertemu dengan seorang mantan koruptor. Mantan koruptor tersebut kemudian menghina dan mengejek Ucup sebagai sampah masyarakat yang tak berguna. Lantas, Ucup tidak terima dengan penghinaan tersebut. Koruptor berkata pada Ucup, "Hahaha, kau remaja sampah masyarakat, siapa namamu?" Ucup menjawab dengan tegas, "Saya Ucup, tapi ingat ya Pak, saya bukan sampah masyarakat." Koruptor menjawab,
Kau sangat cocok menjadi sampah masyarakat karena kau tak berpendidikan dan tak berguna. Lagi pula, tampan dan wangi sekali wajah dan tubuhmu. Sudah berapa tahun kau tak mandi? Ucup menjawab dengan tegas kembali. Walau keadaanku seperti ini, tapi ku tak pernah mencuri uang orang banyak sepertimu. Kalau kau panggil aku sampah masyarakat, lalu kau apa? Sampah organik seperti tisu bekas ini. Sekian teks anekdot dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Sabila. Saya akan menyampaikan teks anekdot yang berjudul Ketua Kelas Gila. Suatu waktu, dalam pertemuan antar ketua kelas 10 IPS 3 dan ketua kelas 10 IPS 1, ketua kelas 10 IPS 3 pun bercerita dengan ketua kelas 10 IPS 1. Ketua kelas di jurusan IPS itu gila semua, kata sang ketua kelas 10 IPS 3. Kenapa lu bisa bilang ketua kelas IPS gila semua? Jawab ketua kelas 10 IPS 1 dengan bingung. Iya, lihat aja ketua kelas IPS 1 gila popularitas. Kemudian ketua kelas IPS 2 gila nilai. Lalu bagaimana dengan lu yang juga jadi ketua kelas? Tanya ketua kelas IPS 1. Ketua kelas IPS pun menjawab sambil cengengesan. Kalau sekarang yang gila yang milih gua. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Sidik Zakri Utomo. Gue akan menampilkan teks anekdot bahasa Indonesia. Dah, daripada berbahasa basi, mending lu langsung lihat aja deh. Nah, cerita ini berdasarkan kisah nyata gue. Pada pagi hari, pas gue mau berangkat sekolah, gue sama temen gue si Rahmat lagi naik motor. Si Rahmat bilang ke gue, Dik, gue masih ngantuk nih Dik, masih pengen tidur lagi. Ah Mat, lu mah tiap pagi memang begitu kalau mau berangkat sekolah. Tapi serius ya Dik, kalau dia mau ngomongin, kalau kita bangun pagi pasti bangun tidur, badan kita seger gitu Dik. Nah, coba kalau lu pikir-pikir lagi, ketua DPR, wakil rakyat, pas sidang tidur di kursi yang empuk, duit jalan terus dari duit rakyat. Enak banget kan Dik jadi wakil rakyat. Kalau dipikir iya juga sih lu Mat, duit kita adanya di wakil rakyat, betul, di pemerintah. Tapi udah Mat, biarin aja, itu kan mereka pasti makan duit haram. Udahlah, daripada ngomongin orang, mending kita jalan aja terus. Terus gue bilang ke Rahmat kayak gini, Mat, lihat tuh Mat, suami istri lagi boncengan bawa motor. Motornya Astrea Mat, suami istrinya gendut pula. Gue kalau jadi pemotor Astrea, udah nangis gue Mat dari tadi Mat. Udah kayak bawa pasir 6 sak Mat. Mana Dik itu? Mat, lihat tuh Mat. Iya Dik, betul Dik. Heran gue Dik, tuh motor kuat banget ya. Iya Mat, betul Mat. Udah Mat, daripada ngomongin orang tua tersebut, mending kita langsung berangkat saja di perjalanan ini. Ayolah Mat. Oke Dik, kita mohon lanjutkan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Darmayanti yang berasal dari IPS 10 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan tentang teks anekdot yang berjudul Selokan. Pada suatu hari ada anak yang bernama Bejo. Bejo memiliki 2 orang teman, yaitu Andi dan Dodit. Mereka berteman baik sejak kecil dan selalu bermain bersama. Pada suatu hari, Bejo dan kedua temannya bermain bersama di depan rumahnya Bejo. Lalu, pada saat itu, Dodit ingin menjahili Bejo dengan mendorongnya ke selokan. Dodit pun berkata, Jo, lihatlah, di selokan ada ikan besar. Apakah kau ingin melihatnya? Lalu Bejo pun berkata, mana saya ingin melihatnya. Lalu Bejo pun dengan tidak sengaja mendorong Dodit untuk menyingkir dari tempat tersebut. Bukannya Bejo yang terjatuh, tetapi malah Dodit yang terjatuh. Bejo pun berkata, maafkan saya tidak sengaja mendorongmu ke dalam selokan itu.
Lalu Dodit, baiklah, maafkan. Baiklah, saya maafkan. Setelah itu Andi berkata, Dit, badanmu itu bau sekali dan kotor. Lebih baik sekarang kau mandi dan pulanglah. Nanti kita bisa bermain lagi. Akhirnya pun Dodit pulang untuk membersihkan dirinya. Oke, selesai. Saya, bila teks yang saya buat tidak lucu atau garing, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Bon Laksono, kelas 10 IPS 4. Saya akan menceritakan teks anekdot saya. Pada suatu hari ada bapak namanya Pak Jono, asli Jakarta. Pak Jono ini nggak punya rambut di kepalanya alias botak licin, cuman ada berewok doang, panjang. Suatu hari Pak Jono kepangkas rambut untuk menyukur semua jenggotnya, untuk mencukur semua berewoknya sampai habis. Habis pulang dari pangkas rambut, Pak Jono ngeliat anaknya main di depan rumah. Dia pengen tahu apakah anaknya ngenalin dia atau enggak. Oleh karena itu Pak Jono nanya ke anaknya, bilang, Dik, tahu di mana rumah Pak Jono nggak? Bukannya menjawab, anak Pak Jono malah lari ketakutan ke dalam rumah, menghampiri ibunya bilang, Bu, Bapak nyukur habis semua jenggotnya. Udah gitu palanya botak licin lagi, udah kayak Sucrose ribuan. Terus Bapak juga masa lupa rumah kita, Bu? Lalu ibunya bilang ke anaknya, buntelan kentut, lu kira siapa? Itu bapak lu. Akhirnya anaknya minta maaf dan Pak Jono pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Dan itulah teks anekdot dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan teks anekdot saya. Jadi suatu hari ada saudagar kaya, dia mau beli kuda buat dijadiin kendaraannya kan. Nah habis itu dia pergi ke toko kudanya kan. Habis itu kata si penjualnya, ada yang bisa saya bantu Pak? Habis itu kata si saudagarnya bilang, saya mau beli kuda yang paling mahal di sini buat dijadiin kendaraan saya. Terus kata si penjualnya, oh ada satu kuda, dia berbeda dari yang lainnya, dia bakalan jalan kalau misalkan kita bilang alhamdulillah, terus bakalan berhenti kalau kita bilang astagfirullah. Tapi harganya sangat mahal Pak, mahal sekali. Terus habis itu si saudagarnya bilang, iya nggak apa-apa, saya bakal beli kuda itu. Ya kan, akhirnya dibeli kudanya sama si saudagar itu kan. Terus dicobain kan, saudagarnya pertama bilang pelan-pelan, alhamdulillah, jalan tuh pelan-pelan. Lama-lama makin kenceng banget tuh kan. Terus gak sadar di depan si saudagarnya itu, di depan kudanya itu ada jurang. Otomatis dia langsung bilang astagfirullahaladzim, dan akhirnya kudanya berhenti pas di ujung jurangnya itu kan. Udah lega tuh si saudagarnya kan, akhirnya dia lega. Terus dia bilang alhamdulillah, kudanya jalan. Akhirnya dia masuk jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Maharani dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menceritakan teks anekdot yang berjudul Maling Gak Profesional. Ada seorang maling baru yang berusaha ingin menekuni pekerjaannya, tetapi maling tersebut masih terlihat kaku. Namun akhirnya pada suatu malam tibalah maling tersebut di salah satu rumah warga. Dia berniat untuk mencuri televisi dari rumah tersebut. Permisi, kata maling sambil mengetuk pintu. Dan akhirnya pemilik rumah tersebut mengintip dari jendela dan menatap keheranan kepada maling tersebut. Namun akhirnya pemilik rumah tersebut membukakan pintu dan dia akhirnya menjawab, ada apa ya? Sambil menatap maling tersebut keheranan. Pantas saja pemilik rumah tersebut menatap keheranan. Lantas siapa yang datang tengah malam begini berpakaian rapi dan menggunakan sepatu kerja? Dan akhirnya maling tersebut menjawab,
Begini Pak, sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak. Saya datang tengah malam seperti ini, saya ingin meminta izin kepada Bapak, ingin mencuri televisi rumah Bapak. Dan akhirnya pemilik rumah tersebut menjawab, "Loh kok kamu ingin mencuri televisi rumah saya, tapi kenapa harus meminta izin kepada saya?" Seru si pemilik rumah sambil kebingungan. Kemarin saya kebetulan datang ke acara tausiah di dekat rumah saya, dan kata penceramahnya, kita tidak boleh mengambil atau mencuri barang yang bukan milik kita. Begitu Pak, benar bukan? Jawab si maling sambil gugup dan menahan tawa. Dan akhirnya pemilik rumah tersebut menjawab, "Aduh, ada-ada saja maling zaman sekarang, ingin mencuri tetapi harus meminta izin terlebih dahulu dan malah berpakaian rapi. Kamu ini ingin menjadi maling atau ingin menjadi pekerja kantoran?" kata pemilik rumah dengan tertawa. "Hehehe, maklum Pak, baru kali ini saya mencoba untuk menjadi maling. Ya pengen sih jadi pekerja kantoran Pak, tapi gimana ya, namanya juga hidup. Ya udahlah Pak, saya akhirnya jadi maling yang kebetulan menjelma menjadi pekerja kantoran," jawab si maling sambil menahan tawa dengan malu. Dan akhirnya pemilik rumah tersebut menjawab, "Ada-ada aja saja kamu, yaudah ikut saya aja ke pos keamanan." Dan akhirnya maling tersebut ikut dengan pemilik rumah tersebut dan dia berkata, "Yaudah deh Pak, saya ikut Bapak aja, daripada di sini boro-boro saya dapat TV, nonton TV aja enggak, mendingan di sana ada TV, saya bisa nonton TV. Yaudah Pak, saya ikut Bapak aja ya." Dan akhirnya maling tersebut ikut pemilik rumah tersebut menuju pos keamanan. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu Sri Kandi dari kelas 10 IPS 4. Saya ingin menampilkan teks anekdot yang berjudul Si Udin yang Tidak Menyukai Seekor Kucing. Udin tak menyukai kucing. Ia semakin benci ketika istrinya memelihara kucing. Karena dia jadi lebih perhatian pada kucingnya ketimbang dirinya. Kucingnya bernama Jumile. Udin pun memutuskan untuk membuang si Jumile tersebut secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh istrinya. Setelah naik motor sejauh 10 km, ia membuang kucingnya itu. Anehnya, ketika ia sampai rumah, seekor kucing sudah pulang lagi. Udin pun heran. Sore harinya, si Jumile dibuang lebih jauh agar tidak bisa pulang. Udin sengaja membawa si Jumile itu berputar-putar. Beberapa jam kemudian, Udin menelpon istrinya. "Mah, kucingmu neng omah." "Ada apa tuh Mas? Tumben nanya si Jumile segala," jawab istrinya heran. "Panggil dia Mah, aku mau tanya arah pulang, aku kesasar." "Walah tuh Mas." Akhirnya Udin pun sampai rumah tengah malam dan dia berjanji tidak akan melakukan hal buruk lagi kepada Jumile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sistetia dari kelas 10 IPS 4 ingin menyampaikan teks anekdot tentang pelicin. Pada suatu hari, pada suatu sore, Andi ingin pergi ke suatu tempat mengendarai motor. Saat ingin mengendarai motor, Andi membawa helm, namun helm tidak dipakai, malah ditaruh aja di motor. Saat sudah jalan lagi santai-santai, tiba-tiba Andi diberhentiin sama polisi. Terus polisinya itu bilang, "Selamat sore Pak,
Si Andi jawab, sore pak. Polisinya itu nanya lagi, bapak tahu nggak kesalahan bapak apa? Terus si Denny jawab, enggak pak, emang apa kesalahan saya? Si polisinya nanya lagi, bapak nggak sadar apa kesalahan bapak? Terus si Denny jawab, enggak pak, kesalahan bapak kenapa bapak nggak pakai helm? Padahal bapak bawa helm, tapi kenapa helmnya nggak dipakai? Kenapa helmnya cuma dipajang nggak dipakai? Bapak tahu nggak gunanya helm buat apa? Gunanya helm itu buat dipakai pak, bukan buat dipajang. Terus si polisi itu bilang lagi, bapak saya tilang karena nggak pakai helm. Terus si Dani jawab, duh jangan pak, jangan ditilang, gimana kalau kita damai aja? Polisinya itu jawab, damai gimana ya pak maksudnya? Si Daninya bilang, ini pak saya ada sedikit buat pelicin. Terus si polisi itu menjawab, pelicin apa ya pak maksudnya? Uang, bapak mau nyuap saya? Terus si Anja ngejawab lagi, bukan pak, saya bukan mau nyuap bapak, ini pelicin apa? Si polisinya bilang lagi, pelicin apa? Si Dani aja, pelicin lantai pak, sokin lantai buat ngepel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arbianka Nurul Anjani. Saya akan membawakan teks anekdot bahasa Indonesia. Jadi pada suatu hari ada 5 orang siswa-siswi. Mereka ini kayak lagi jam kosong gitu di sekolahnya. Nah mereka tuh bosen kan, gak tahu mau ngapain. Terus salah satu temen cowoknya ada yang ngusulin, bilang kayak gini, katanya, ayo kita main satu permainan yang kita belum pernah mainin sebelumnya. Terus yang lain pada bingung kan, permainan apaan gitu. Nah si cowok ini bilang, permainan pemanggil arwah. Yang lain kan langsung pada kaget gitu, langsung, hah? Apaan dah? Masa kita main kayak gituan? Ntar kalau terjadi apa-apa gimana? Terus kata cowok ini, nggak mungkin ada apa-apa. Orang masih siang dan kondisi sekolah emang rame. Terus yang lain pada bilang, jangan nanti malah terjadi apa-apa gimana, kan pada takut. Terus kata si cowok ini, nggak bakal terjadi apa-apa. Terus akhirnya mereka ke toilet bawah di deket tangga yang ujung banget, paling pojok, dan itu tuh situasinya gelap banget di kamar mandi itu. Terus kayak serem gitu. Nah akhirnya mereka main ke situ pakai salah satu kayak mantra gitu yang buat memanggil gitu lah, namanya Charlie Can We Play itu, yang udah rada terkenal di kalangan gitu. Terus mereka nyoba main dan gak terjadi apa-apa. Terus pas yang kedua kali mereka nyebut itu, kayak ada bunyi gitu dari atas. Terus yang lain langsung pada teriak kan, kayak ketakutan, wah ada apaan nih, kan mereka pada takut gitu. Terus ya karena mereka rada takut, akhirnya si cowok ini bilang, enggak ada apa-apaan. Sebenarnya si cowok ini juga takut kan sebenarnya, tapi dia kayak pura-pura berani aja. Terus dia nyoba lagi tuh main, dan ternyata mereka nggak terjadi apa-apa. Terus akhirnya mereka kabur tuh keluar kan, karena gimana ya, nggak terjadi apa-apa dan emang takut. Daripada takut lagi mending mereka keluar kan. Terus akhirnya mereka lari, mereka balik tuh ke kelas mereka. Udah mereka balik, si cowok ini kayak balik terakhir masuk, kayak mukanya songong gitu, bilang kayak, lihat kan nggak terjadi apa-apa, udah dibilangin ini tuh masih siang bolong, nggak mungkin ada apa-apa, setan itu nggak ada, cuma tahayul, katanya gitu. Terus akhirnya kata si cewek temen ini, sotoy kamu, ntar kalau misalnya terjadi beneran apa-apa gimana, katanya kan. Terus katanya, enggak lah, buktinya nggak ada apa-apa. Nah salah satu temennya lagi yang cewek lewat tuh sebelah dia, baru balik terakhir dari kamar mandi itu. Tiba-tiba dia ketawa kencang, kayak gitu, kayak ketawa gitu. Terus si cowok ini kaget kan, kayak kenapa lu gitu. Terus si ceweknya tiba-tiba kayak ngegerem gitu. Nah terus cewek yang barusan tadi ngomong ke dia itu juga kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba takut, tiba-tiba teriak. Terus cewek-cewek lain juga jadi kayak gitu, kayak aneh gitu. Nah ternyata gara-gara mereka bermain permainan itu, mereka kesurupan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Agustina Dedeliara dari kelas 10 IPS 4 akan menceritakan teks anekdot yang telah saya buat. Jadi pas saya masih SMP, pas saya kelas 9, itu saya punya teman sekelas cowok-cowok. Mereka itu bisa disebut punya geng. Gengnya itu isinya 5-10 orang anak. Nah, di belakang sekolah saya itu ada tempat pemancingan yang udah jarang dikunjungin sama orang-orang, kayak udah sepi pengunjung gitu. Dan ke tempat pemancingan itu dari sekolah saya itu kayak ada jalan kecilnya gitu, jadi kita bisa masuk tanpa bayar dan segala macam. Terus waktu suatu hari salah satu dari anak geng itu ada yang iseng nyoba mancing ke tempat pemancingan itu. Terus tiba-tiba gak diduga tuh dia dapat 1 ekor belut. Itu juga anak-anak kelas saya pada bingung kenapa dia bisa dapat belut itu, karena dia gak punya alat buat ngambil belut segala macamnya. Terus akhirnya dia bawa belut itu ke dalam ember yang udah isi air. Terus dia lari-lari ke kelas sambil teriak-teriak, gue dapet belut nih, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya teman kelas saya otomatis pada langsung heboh, kayak langsung pada nanya-nanya kenapa bisa dapet belutnya, terus gimana caranya. Akhirnya setelah beberapa hari kejadian itu, yang mancing itu nggak cuma dia, tapi itu anak segeng itu semuanya ikut mancing ke tempat pemancingan itu. Waktu sekali 2 kali mereka kayak gitu, mereka belum ketahuan, kayak masih aman-aman aja, karena mereka mancingnya itu pas jam kosong, jadi nggak ketahuan sama guru-guru. Pas udah ketiga kalinya mereka ketahuan, karena kan mereka bergeng 10 orang, otomatis di kelas kan jadi kayak kelihatan sepi gitu. Akhirnya sama guru mata pelajaran itu lagi ngajari kelas saya, disamperin. Terus guru itu nyamperin ke pemancingan belakang itu sambil teriak, udah dapat berapa ikannya, kayak gitu. Terus habis itu teman-teman saya langsung pada lari ke kelas karena udah ketahuan sama guru itu. Yaudah akhirnya dia dipanggil ke ruang BK, ditelepon ke guru BK. Terus dia dapat hukumannya itu kayak mereka suruh gaya mancing di tengah lapangan sambil jongkok di atas kursi gitu, bentuk lingkaran, siang-siang. Terus alat mancingnya itu diganti sama sapu, terus pel-pelan gitu. Akhirnya ya karena mereka dapat hukuman kayak gitu, akhirnya mereka jadi bahan omongan, jadi bahan ketawaan adik-adik kelas sama warga sekolah yang lain. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Ramadanti, kelas 10 IPS 4. Saya akan membacakan teks anekdot saya yang berjudul Kakek Nenek. Pada suatu hari, hiduplah seorang kakek nenek di suatu desa. Mereka sudah tua, pikun. Mereka jauh dari anaknya. Anaknya tinggal di kota dan kakek nenek tinggal di desa. Lalu mereka merindukan anaknya di kota. Kek, bagaimana? Kek, nenek merindukan anak kita. Lalu kakek pun menjawab, iya nek, kakek pun merindukannya. Lalu, bagaimana kalau kita mengunjunginya di kota? Lalu kakek pun menjawab, iya nek, baiklah, minggu depan kita akan berangkat ke kota. Akhirnya minggu depan pun tiba. Mereka ke kota dengan naik kereta. Setelah mereka sampai di stasiun, akhirnya mereka tertidur menikmati pemandangan di kereta. Lalu setelah beberapa jam akhirnya sampai di kota. Namun tidak langsung sampai di rumah anaknya, harus menempuh sekitar 30 menit menaiki busway dan angkutan umum lagi. Setelah dia
menaiki busway. Kan udah selesai naik busway itu, abis itu dia harus naik angkutan umum lagi. Terus kakek nenek itu tuh mau nyebrang di zebra cross. Tiba-tiba pas mau nyebrang, kakek itu kan udah pikun, tua, terus bolot gitu, nggak kedengeran kupingnya. Terus akhirnya kakeknya itu nyebrang aja duluan, langsung nyebrang ninggalin neneknya. Neneknya itu udah kayak susah gitu buat jalan, nggak susah banget sih, kayak bongkok gitu, jadi kayak gitulah. Terus akhirnya neneknya ditinggalin sama kakeknya itu. Pas udah ditinggalin, kakeknya langsung naik angkutan umum, neneknya ditinggalin gitu aja. Terus neneknya teriak gini, kakek. Terus kakeknya nggak nengok sama sekali, kakeknya nggak dengar, langsung naik angkutan umum, langsung pergi. Terus neneknya bilang, dasar lo kakek tua, pikun, bolot, hidup lagi. Setelah selesai itu, lalu nenek pun menelpon anaknya di rumah. Selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau garing mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin menceritakan teks anekdot saya yang berjudul Tuhan yang Habis. Suatu hari diceritakanlah seorang pedagang, sebut saja namanya si Abang Congli. Dia ini jualan perabotan. Dia berjualan dengan hanya menggunakan dua kakinya alias jalan kaki. Nah, si Abang Congli ini karena mempunyai kepercayaan akan Tuhan dari berhala, kemudian dia kepikiran ingin membeli sebuah patung karena dia berharap patung tersebut dapat membantunya saat berjualan agar dagangannya itu cepat laris manis. Nah, setelah kepikiran seperti itu, si Abang Congli pun pergi ke tukang patung. Setelah berbincang-bincang cukup lama, dan ternyata si Abang Congli ini nggak jadi beli patung karena patungnya tersebut itu harganya sangat mahal. Kemudian si Abang Congli pun berpikir, bagaimana saya mempunyai patung untuk saya bisa berjualan. Setelah kepikiran cukup lama dan akhirnya tidak mendapatkan apapun, lalu dia melupakannya. Dan saat dia kelaparan, dia membuka kulkasnya. Dan ternyata saat dia melihat kulkas, dia mempunyai persediaan roti yang berlebih. Dan saat itu ide pun datang, dia membuat Tuhannya dari sebuah roti yang ditumpuk-tumpuk seperti patung. Setelah dia tumpuk-tumpuk menjadi seperti patung, sudah jadi, dia membawanya untuk berdagang, berharap bahwa patung tersebut yang dibuat jadi roti tadi bisa membantunya dia agar dagangannya laris manis, laku. Tak lama kemudian di perjalanan dia bertemu dengan temannya, namanya si Abang Conglai. Si Abang Conglai pun menyapanya, "Assalamualaikum." Dan dia tidak menjawab. Nah, terus, "Kamu dagang apa?" bilang gitu. "Saya dagang perabotan." Nah, Abang Conglai ini berpikir sambil menyentuh patung dari roti tadi, kok ini orang aneh banget ya, masa roti yang ditumpuk-tumpuk seharusnya dimakan tapi malah dibentuk seolah-olah seperti patung. Rasa timbul penasaran semakin besar. Akhirnya si Abang Conglai pun bertanya kepada si Abang Congli, "Bang, ini kenapa roti ditumpuk-tumpuk seperti ini, seolah-olah seperti patung?" Nah, si Abang Congli menjawab dengan so pinternya, "Terserah, ini ya Tuhan gua percaya bahwa patung dari roti ini bisa bantuin gua buat gua jualan supaya lebih laris manis." Dan ternyata si Abang Conglai ini kepikiran langsung, waduh, ini orang udah gila apa ya,
Masa roti yang tumpuk-tumpuk seharusnya dimakan malah dijadiin Tuhan. Terus kata Bang Conglai, ya udah gitu aja deh, ya udah gue pergi dulu, bye. Terus kata si Bang Conglai juga bye. Nah setelah dia berjalan cukup lama, akhirnya panas pun terik, lapar pun akhirnya datang. Saat lapar datang, dia tidak mempunyai sebuah makanan yang harus dia makan. Saat melihat ke sebuah sudut roti yang dia tumpuk-tumpuk jadi patung tersebut, dia mulai kepikiran untuk memakannya. Akhirnya rasa lapar itu tidak bisa dihindarkan, dia memakan sedikit demi sedikit dan habis. Setelah habis dia baru sadar, waduh, di mana Tuhanku? Di mana Tuhanku? Di mana Tuhanku? Dan ternyata dia baru sadar bahwa Tuhannya sudah di dalam perutnya. Ya begitu saja teks anekdot saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.